Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai irisan kerucut. Di sini kita akan banyak membahas mengenai teorema-teorema. Pada bab irisan kerucut ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu irisan kerucut dalam koordinat kartesius. Jadi diantaranya nanti ada parabola, elips, dan hiperbola. Kemudian irisan kerucut yang digeser. Kemudian yang ketiga irisan kerucut dalam koordinat polar. Untuk yang pertama, irisan kerucut dalam koordinat kartesius, jadi kurva parabola, elips, dan hiperbola disebut irisan kerucut atau konik karena dapat diperoleh dengan cara mengiriskan sebuah kerucut dengan suatu bidang datar. Ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, beberapa irisan kerucut dalam koordinat kartesius yaitu parabola, elips, dan hiperbola. Irisan kerucut yang pertama yaitu parabola. Nah, parabola adalah himpunan titik di suatu bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap F atau biasa disebut sebagai fokus dan suatu garis tetap I yang disebut sebagai direktrix atau garis arah. Garis yang melalui fokus dan tegak lurus direktrix disebut sumbu dari parabola. Titik potong antara parabola dan sumbu parabola disebut sebagai titik puncak dari parabola. Nah, kita peroleh persamaan parabola yang paling sederhana jika kita tempatkan di titik puncaknya atau di titik asal O dan direktriksnya sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Jika fokusnya adalah titik OP, 0P, maka direktriksnya memiliki persamaan Y sama dengan min P. Grafik parabola membuka ke atas jika P lebih besar daripada 0 dan membuka ke bawah jika P lebih kecil daripada 0. Jika fokusnya adalah titik P, 0, maka retriksnya memiliki persamaan X sama dengan min P. Grafik parabola membuka ke kanan jika P lebih besar daripada 0 dan membuka ke kiri jika P lebih kecil daripada 0. Kita perhatikan parabola dengan fokus di F 0,P. Jika P, X, Y adalah sembarang titik pada parabola, maka jarak dari P ke fokus adalah PF sama dengan akar dari X min 0 kuadrat plus Y min P kuadrat. Dan jarak dari P ke direktrix adalah Y plus P. Dengan menyamakan kedua jarak ini, maka kita peroleh persamaan parabola X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, di sini teorema yang pertama. Persamaan parabola dengan fokus 0,P dan direktriksnya Y sama dengan min P adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Sedangkan persamaan parabola dengan fokus P, 0 dan direktriksnya X sama dengan min P adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Jadi, untuk teorema yang pertama diperhatikan fokusnya 0,P atau P, 0. Kemudian diperhatikan juga direktriksnya Y sama dengan min P atau X sama dengan min P. Kalau direktriksnya Y sama dengan min P, maka X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, kalau direktriksnya X, maka Y kuadrat sama dengan 4PX. Selanjutnya irisan yang kedua yaitu elips. Elips adalah himpunan titik di suatu bidang datar di mana jumlah jarak dari titik itu ke dua titik tetap F1 dan F2 disebut fokus adalah konstan. Jadi elips itu memiliki dua fokus, berbeda dengan parabola yang hanya memiliki satu fokus. Untuk memperoleh persamaan paling sederhana dari suatu elips, kita letakkan kedua fokusnya pada sumbu X atau sumbu Y. Sehingga titik pusat elips atau titik yang berada di tengah kedua fokusnya berada di titik asal. Kita perhatikan elips dengan fokus titik F1 ya, min C, 0 dan titik fokus F2-nya C, 0. Jika P, X, Y adalah sembarang titik pada elips, maka jumlah jarak dari P ke fokus F1 dan F2 adalah konstan. Misalkan 2A, dengan A lebih besar daripada 0. Jadi kita peroleh untuk jarak P
ke fokus pertama plus jarak P ke fokus kedua sama dengan 2A. Atau akar dari X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Plus akar dari X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2A. Nah, jika B sama dengan akar dari A kuadrat min C kuadrat, maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat lebih kecil daripada A kuadrat, maka O lebih kecil daripada B dan lebih kecil lagi daripada A. Untuk titik potong elips dengan sumbu X diperoleh dengan mengambil Y sama dengan 0, yaitu di titik A, 0 dan min A, 0, karena kita fokusnya Y sama dengan 0. Nah, untuk titik X-nya bisa A, bisa min A, sehingga di situ ada dua titik A, 0 dan min A, 0. Kedua titik ini disebut sebagai puncak elips, dan garis yang menghubungkannya disebut sebagai sumbu mayor elips. Kemudian, titik potong elips dengan sumbu Y terjadi saat X sama dengan 0, yaitu di titik 0, B dan 0, min B. Garis yang menghubungkan kedua titik ini disebut sebagai sumbu minor elips. Seperti itu. Selanjutnya teorema yang kedua. Yang pertama yaitu persamaan elips dengan fokus plus minus C, 0 dan titik puncak plus minus A, 0 adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar sama dengan B lebih besar dari 0, dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kemudian yang kedua, persamaan elips dengan fokus 0, plus minus C dan titik puncak 0, plus minus A adalah X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar sama dengan B lebih besar dari 0, dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, jika suatu elips memiliki fokus yaitu plus minus C, 0 dan titik puncaknya adalah plus minus A, 0 atau fokusnya itu 0, plus minus C dan titik puncaknya 0, plus minus A, maka bilangan E sama dengan C per A disebut keeksentrikan dari elips yang bersangkutan. Kemudian batasan nilai E A adalah 0 lebih kecil sama dengan E lebih kecil dari 1. Jika E sama dengan 0, maka elips tersebut adalah lingkaran. Dan semakin dekat nilai E ke 1, maka bentuk elips yang bersangkutan semakin kurus panjang atau semakin lonjong. Kemudian untuk irisan kerucut yang terakhir yaitu hiperbola. Hiperbola adalah himpunan titik di suatu bidang datar di mana selisih jarak dari titik itu ke dua titik tetap F1 dan F2 adalah konstan. Jadi berbeda dengan yang elips tadi ya. Meskipun sama-sama punya dua fokus, tapi untuk jaraknya ini konstan. Jadi persamaannya adalah memiliki dua fokus, hanya saja perbedaannya jarak kedua titik itu konstan. Kemudian untuk memperoleh persamaan paling sederhana dari suatu hiperbola, kita letakkan kedua fokusnya pada sumbu X atau sumbu Y sehingga titik simetris hiperbola atau titik yang berada di tengah kedua fokusnya berada di 0,0. Nah, kalau tadi kan sama ya, berada di titik asal atau O. Hiperbola. Jadi kita perhatikan suatu hiperbola dengan fokus titik pertama, fokus pertamanya min C, 0, fokus keduanya adalah C, 0. Jika Px, Y adalah sembarang titik pada hiperbola, maka selisih jarak dari P ke fokus pertama dan fokus kedua adalah konstan. Misalkan kurang plus minusnya misal 2A, dengan A lebih besar dari 0. Jika kita peroleh jarak antara P ke fokus pertama dikurangi jarak P ke fokus kedua sama dengan plus minus 2A. Nah, jika P sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat, maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi X kuadrat per A kuadrat min
Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana titik potong hiperbola dengan sumbu X diperoleh dengan mengambil Y sama dengan 0, yaitu di titik A, 0 dan min A, 0. Kedua titik ini disebut puncak hiperbola. Jika kita ambil X sama dengan 0, maka Y kuadrat sama dengan min B kuadrat. Sehingga tidak ada bilangan real yang memenuhi, jadi hiperbola di atas tidak memotong sumbu Y. Teorema yang ketiga. Yang pertama hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 mempunyai fokus yaitu plus minus C, 0 dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, titik puncaknya adalah plus minus A, 0. Asimtot Y sama dengan plus minus B per A kali X. Kemudian hiperbola yang kedua, Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 mempunyai fokus 0, plus minus C dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana titik puncaknya yaitu 0, plus minus A, dan asimtot Y sama dengan plus minus A per B kali X. Selanjutnya, irisan kerucut yang digeser. Nah, jadi misal kita meletakkan irisan kerucut pada sebuah sistem koordinat dalam kedudukan yang istimewa, yaitu sumbu panjangnya berhimpit dengan salah satu sumbu koordinat, serta menggunakan titik asal 0,0 sebagai puncak parabola atau titik pusat elips atau titik simetris dari hiperbola. Nah, sekarang kita bahas persamaan irisan kerucut dengan kedudukan yang lebih umum, tetapi sumbu panjangnya masih sejajar dengan salah satu sumbu dari koordinat. Persamaan yang lebih umum ini dapat diperoleh dengan teknik penggeseran atau yang biasa disebut sebagai teknik translasi. Jika parabola X kuadrat sama dengan 4PY digeser ke kanan sejauh H dan digeser ke atas sejauh K, maka kita peroleh persamaan parabola dengan X dan Y diganti berturut-turut X min H dan Y min K, yaitu X min H kuadrat sama dengan 4P dikali Y min K. Dengan demikian, teorema 1 yang sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya dapat diperumumkan sebagai berikut, seperti yang ada pada teorema keempat berikut ini. Nah, untuk teorema keempat yang ini pertama parabola X min H pangkat 2 sama dengan 4P dikali Y min K mempunyai fokus di H, P plus K, dan direktriksnya Y sama dengan K min P. Parabola Y min K kuadrat sama dengan 4P dikali X min H mempunyai fokus di P plus H, K, dan direktriknya X sama dengan H min P. Nah, perhatikan coba. Untuk teorema pertama, puncak parabola berada di titik asal 0,0. Tetapi pada teorema yang keempat ini, puncak parabola berada di titik H, K. Jadi teorema 1 merupakan bentuk khusus dari teorema 4, yaitu untuk kasisi mana H sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Sehingga parabola pada teorema 4 dapat diperoleh dengan menggeser titik puncak parabola pada teorema pertama dari titik asal 0,0 ke titik H, K. Oleh karena itu, parabola yang baru disebut irisan kerucut yang digeser. Kemudian teorema yang kelima, yang pertama elips, di mana X min H kuadrat per A kuadrat min Y min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar sama dengan B dan lebih besar dari 0, mempunyai fokus H plus minus C, K, dan titik puncak H plus minus A, K, dengan C sama dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat. Kemudian dalam teorema kelima, untuk yang kedua elips, X min H kuadrat per B kuadrat min Y min K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar sama dengan dari B dan lebih besar dari 0, mempunyai fokus di H, K plus minus C, dan titik puncaknya H, K plus minus A, dengan C sama dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat.
Perhatikan bahwa titik pusat elips pada teorema kelima ini adalah di titik H, K. Kemudian di teorema ke-6, kalau tadi teorema kelima adalah pembahasan tentang elips, dan teorema keempat parabola, kita bahas ke teorema ke-6 yaitu hiperbola, di mana x min h kuadrat per a kuadrat dikurangi y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dan mempunyai fokus h plus minus c, k dengan c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat, di mana titik puncaknya h plus minus a, k, dan asimptotnya y sama dengan plus minus dari b per a dikali x. Kemudian yang kedua, y min k kuadrat per a kuadrat dikurangi x min h kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, di mana fokusnya c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat, dan titik puncaknya h, k plus minus a, di mana asimptotnya y sama dengan plus minus a per b dikali x. Titik simetris hiperbola pada teorema 6 adalah di titik h, k. Jadi kalau untuk irisan kerucut yang digeser, titiknya itu berubah menjadi h, k yang semulanya ada di titik awal 0,0. Nah, kemudian subbab terakhir pada bab ini yaitu irisan kerucut dalam koordinat polar. Untuk memperoleh persamaan polar yang relatif sederhana, kita letakkan fokus dari irisan kerucut tersebut di titik asal. Di sini ada teorema ke-7 ya, perhatikan. Misalkan F adalah titik tetap atau fokus dan I adalah garis tetap atau direktrix pada suatu bidang datar. Misalkan E adalah bilangan positif tetap yang disebut sebagai keeksentrikan atau eksentrisitas himpunan titik P pada bidang sedemikian rupa sehingga jarak antara P dengan fokus dan jarak antara P dengan direktrixnya sama dengan E, yaitu rasio jarak dari P ke F terhadap jarak dari P ke I adalah konstanta E, adalah suatu irisan kerucut. Irisan kerucut tersebut merupakan sebuah elips jika E-nya lebih kecil daripada 1, dan sebuah parabola jika E-nya sama dengan 1, kemudian sebuah hiperbola jika E-nya lebih besar dari 1. Kemudian teorema yang ke-8, teorema yang terakhir ya. Jadi persamaan polar yang berbentuk 1, R sama dengan ED per 1 plus minus E kosinus theta. Dan yang kedua, R sama dengan ED per 1 plus minus E sin theta. Menyatakan suatu irisan kerucut dengan fokus atau salah satu fokusnya di titik asal dan keeksentrikan E. Irisan kerucut tersebut adalah sebuah elips jika E lebih kecil daripada 1, dan disebut sebagai parabola jika E sama dengan 1, dan disebut sebagai hiperbola jika E-nya lebih besar daripada 1. Pada kasus 1, direktrixnya adalah garis Y sama dengan plus minus D, sedangkan pada kasus 2 direktrixnya adalah garis Y sama dengan plus minus dari D. Ya, demikian materi pada bab irisan kerucut. Apabila ada beberapa hal yang ingin ditanyakan seperti biasa bisa kita diskusikan di forum. Ya, mungkin ada beberapa kebingungan ya, atau mungkin banyak kebingungan karena pada bab ini kita banyak membahas mengenai teorema-teorema, sehingga memang lebih teoritis dibanding bab-bab sebelumnya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.